الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان، الغني الذي لم تزل سحائب جوده تسح الخيرات كل وقت وأوان، العليم الذي لا يخفى عليه خواتر الجنان، الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدور والأزمان، الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران، أحمده حمدا يفوق العد والحسبان، وأشكره شكرا أنال به منه مواهب الرضوان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دائم الملك والسلطان، ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان، عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان، نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة عذب الكؤوس من أهل الشراب، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواحيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah merupakan kata kunci pertama yang harus kita tanamkan dalam lubuk hati dan lisan kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan satu kali ini, yaitu sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sukses menjalankan visi misi dakwanya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti seluruh jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang hadirin hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum jami'ah. Seorang khatib tidak bosan-bosannya berwasiat untuk hadirin umumnya dan untuk diri saya sendiri khususnya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullahu taala wa ra'akum jami'ah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia termulia akhlaknya dilahirkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umatnya wajib kiranya kita mengungkapkan syukur yang tak terhingga sebagai sebab kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk nikmat yang agung. Dalam kitab karangan
Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, beliau menyebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Maka Allah taala menjawab, "Napas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisiku." Bayangkan, napas yang kita hirup sehari-hari yang menjadi oksigen bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling terkecil. Kemudian Nabi Daud alaihissalam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Lalu nikmat apakah yang paling besar di sisimu?" Maka Allah taala menjawab, "Diciptakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Makanya tak heran jika dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak." Jika bukan engkau wahai Muhammad, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullahu taala wa ra'akum jami'a. Di antara cara mensyukuri atas kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, adalah dengan cara bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lalu apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini? Apakah bentuk rahmat itu? Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan cukup jelas. Wa akhraja Abu Syekh an Ibni Abbas fil ayah qala fadlullahi wal ilmi wa rahmatihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sekaligus ilmu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini." Maka menjadi jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam jagat raya ini. Maka kalimat selanjutnya dalam surat Yunus di atas yang berbunyi, "Hendaklah mereka bergembira," secara otomatis memerintahkan kepada umat muslim untuk gembira atas rahmat tersebut. Demikian pentingnya merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Asy-Syuyuti beliau mengatakan di dalam kitabnya Husnul Maqsadi fi Amalil Maulid, memberikan petunjuk cara merayakan Maulid yang benar. Beliau mengatakan, "Anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril arwaridah fi mabdi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat thumma yamuddu lahum simatum ya'kulunahu wa yansarifunahu min ghairi ziyadatin ala dhalika minal bid'atil hasanah allati yuthabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarif." Artinya bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu manusia berkumpul membaca Al-Qur'an dan menceritakan kisah-kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang, hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz 1, hal pertama yang harus ada dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat Islam atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam. Hal yang kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keteladanan.
teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi seorang suami, bagi seorang pemimpin, dan juga teladan bagi segenap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang ketiga adalah mensedekahkan makanan untuk dinikmati bersama-sama dengan niatan membahagiakan mereka yang hadir pada majelis maulid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullahu taala wa ra'akum jami'a. Rasa gembira akan kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan petanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicintainya. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah ia adalah orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba ayyanala ru'yatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbuhu hubban syadida. Barang siapa yang ingin dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang menggebu. Adapun tanda kedua cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kedua tanda para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seringnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah menerangkan hal ini. Man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aktsara minas salati alaihi wa thamratuhu al-wusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanda ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa meneladaninya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pastilah ia akan banyak menyebutnya. Hadirin jamaah rahimakumullahu taala wa ra'akum jami'an. Inilah saatnya kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, yang selalu mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadi atau golongannya. Marilah kita jadikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal soleh kepada yang membutuhkan, dan bantuan itu benar-benar merupakan rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.